Bacaan hari ini, saudara-saudara, terdapat dalam 1 Petrus pasal 1, 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sebagai penghormatan atas firman Allah, saya undang seluruh jemaat untuk berdiri di tempat. Bagi para orang tua yang tidak bisa berdiri, boleh tetap duduk. Yang bisa berdiri, berdirilah sambil melihat Alkitab saudara. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12, demikianlah firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani dari diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah bagian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Boleh angkat 2 jari tanda pemenang, tempelkan di dada dan pamerkan kepada orang di sebelah kiri kanan Anda di rumah tangga kita. Saya pemenang. Saya pemenang. Saudara-saudara, kitab 1 dan 2 Petrus ditulis oleh Rasul Petrus sendiri dan ditujukan kepada orang-orang percaya sebagai pendatang yang oleh ayat 1 disebutkan mereka tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Britania. Dan ayat 2 berkata mereka adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kapankah mereka dipilih? Siapakah orang-orang percaya yang tersebar itu? Mereka itu adalah kumpulan dari 3.000 orang yang bertobat ketika Petrus berkhotbah dalam peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Setelah Petrus berkhotbah karena kuasa Roh Kudus, mereka bertambah 3.000 orang. Dan Alkitab berkata mereka dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus sebagai suatu pengharapan yang hebat. Sebelum mereka bertobat menerima Kristus dan firman-Nya dalam peristiwa khotbah Petrus, mereka hidup di dunia yang tidak memberikan pengharapan. Tapi ketika kebangkitan Kristus dan pencurahan Roh Kudus waktu itu menggairahkan Petrus dan murid-murid, dan mereka beritakan Injil dan banyak orang bertobat. Dan mereka tersebar sehingga mereka disebut para pendatang di kota-kota, daerah-daerah yang disebutkan tadi. Siapakah Petrus, saudara-saudara? Petrus adalah salah satu dari murid Yesus yang pernah mengalami peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu dia menyangkal Yesus di tengah-tengah penderitaan yang hebat yang dialami oleh Yesus. Tetapi saudara-saudara, ketika Yesus menjumpai Petrus di pinggir Danau Tiberias, terjadi perjumpaan yang sangat radikal yang mengubah hidup Petrus, sehingga Petrus tidak lagi melihat penderitaan sebagai sebuah siksaan, tapi dia melihat penderitaan sebagai sebuah kehormatan dan bukti komitmennya kepada Kristus. Dan karena itu, berapapun harganya, dia bersedia untuk membayarnya. Ketika Yesus terima dia kembali, dia mengalami kehidupan yang sangat radikal, dengan begitu berani memberitakan kebangkitan Kristus bagi orang-orang yang sedang berjuang di tengah-tengah semua peristiwa di zaman itu. Saudara-saudara, orang-orang percaya pada waktu itu Petrus menulis surat ini. Mereka mengalami penganiayaan yang hebat. Mereka dikejar-kejar. Mereka ada yang ditangkap, ada yang dibunuh, ada yang disiksa oleh pemerintahan Kaisar Nero.
Dan itu luar biasa penderitaan di abad-abad pertama gereja mulai bertumbuh. Dan apa respons orang-orang percaya? Apakah mereka lari? Apakah mereka melawan? Atau mungkin menghilangkan tanda-tanda kekristenan pada diri mereka? Sehingga bisa muncul pertanyaan, di manakah Yesus yang mereka percayai itu? Di manakah Allah yang telah memilih mereka? Apakah Allah tidak peduli? Dalam situasi pencobaan dan penderitaan itu, Petrus melayangkan surat sebagai firman Allah untuk menghibur dan menguatkan orang-orang percaya. Dan karena itu Petrus sama sekali tidak terpusat pada penyebab penderitaan. Petrus tidak bertanya mengapa ini terjadi. Dia tidak mempersoalkan penyebabnya, tetapi dia fokus pada hasilnya. Karena bagi Petrus dalam ayat 6 dan 7, penderitaan itu memurnikan iman orang-orang percaya. Penderitaan itu ibarat api yang memurnikan logam mulia. Dan karena itu penderitaan di zaman itu, sehingga Rasul Petrus mengingatkan penderitaan mesti mengalihkan perhatian dari semua keinginan dunia. Keinginan-keinginan dunia, kekayaan, kedudukan, jabatan, kekuasaan yang hebat, itu dialihkan oleh penderitaan kepada hidup yang akan datang, hidup yang berpengharapan pada Kristus, karena mereka punya dasar, mereka telah dilahirkan kembali, mereka dipilih oleh Allah sebagai modal utama bagi Kristus, supaya Kristus dimuliakan. Saudara-saudara, rupa-rupanya orang-orang percaya pada zaman surat yang ditulis, yang mengalami penderitaan, mereka menerima nasihat Petrus. Dan saudara-saudara perhatikan, penganiayaan demi penganiayaan tidak meruntuhkan iman mereka. Dan karena itu ada sebuah pepatah yang sangat terkenal, darah para martir adalah benih pertumbuhan gereja. Dan itulah yang disebut martir. Sekalipun ada beberapa orang yang murtad karena penganiayaan yang hebat, tetapi kabar baiknya dalam penderitaan dan penganiayaan itulah Injil tetap berkuasa dan diberitakan. Dalam Kisah Para Rasul dapat disimpulkan, semakin dihambat, semakin merambat. Saudara-saudara, Rasul Paulus juga mengingatkan orang-orang di Roma. Nah, orang-orang di Roma adalah bagian yang juga mengalami penindasan dan penganiayaan. Ketika mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami kesengsaraan, Rasul Paulus berkata dalam Roma 5 ayat 3-5, bermegahlah dalam kesengsaraan kita, karena kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan akan kasih Allah. Jadi ketekunan adalah kuncinya. Saya percaya orang yang menang karena dia menjalani ketekunan yang hebat. Kita lihat salah satu contoh, Thomas Alva Edison. Dia pernah ditolak oleh sekolahnya. Dia kemudian dilatih oleh ibunya dan berkali-kali mencoba lampu pijar.
Dan dalam catatan sejarah dunia ditemukan, Thomas mencoba 1000 kali, baru kemudian dia berhasil menemukan lampu pijar. Ketekunan menghasilkan kemenangan. Sehingga Ed Cole juga pernah berkata, pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di zaman itu Nero berkuasa dengan kroni-kroninya, Injil tetap jaya. Kekuatan Allah tidak bisa tersingkirkan. Dan Tuhan pakai orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang telah ditebusnya, orang-orang yang mengalami kebangkitan Kristus. Hari ini di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tadi malam saya mendapatkan berita dan saya baca di Google, ternyata Tuhan memurnikan dunia ini menurut para ahli setiap 100 tahun satu kali. Pada tahun 1720, ada penyakit pes yang membunuh hampir 2,5 juta orang. Pada tahun 1820, ada kolera yang juga jadi pandemi dan membunuh begitu banyak orang. Puluhan ribu, ratusan ribu. Pada tahun 1920, ada flu Spanyol yang juga menjadi pandemi dunia. Dan ini tahun 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Saudara-saudara, kita tidak tahu kenapa setiap 100 tahun satu kali ada pemurnian dari Tuhan bagi dunia. Tapi saya ingin ingatkan kita, Israel dalam perjalanan 40 tahun, perjalanan yang mestinya ditempuh 1 bulan dari Mesir ke Tanah Kanaan, mereka menempuhnya 40 tahun. Dan Alkitab mencatat begitu banyak problem yang dihadapi. Di situ ada ketidaktaatan yang mereka alami, di situ ada sakit penyakit, di situ ada kebutuhan makan minum, di situ ada kematian. Bahkan Alkitab mencatat hanya 2 orang yang keluar dari Mesir bersama generasi baru di padang gurun yang bisa masuk tanah perjanjian. Jadi gereja punya sejarah penderitaan yang hebat. Gereja punya sejarah pencobaan yang hebat. Dan karena itu, gereja dan firman Allah tidak pernah disingkirkan dari dunia. Dia tetap jaya dalam keadaan apapun. Karena itu, saudara-saudara, apa yang mesti kita jalani dalam masa COVID-19, kita cari manfaatnya. Alkitab mengajarkan pengajaran yang berbeda dengan pengajaran dunia. Dan itulah kuasa Allah. Manfaat terbesar dari rasa sakit, manfaat terbesar dari rasa penderitaan, ialah orang-orang berpaling kepada Allah. Dan karena itu kita tidak punya waktu untuk bertanya mengapa. Tapi dia butuh respons kita. Mari kita ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Bukankah Yesus pernah berkata bahwa kamu tidak usah takut, kamu akan mengalami penderitaan, tapi ingat, aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat beberapa poin penting dari penderitaan. Seorang pendeta, dia pernah menjadi guru saya, almarhum pendeta Eka Dharma Putra. Dalam sebuah bukunya dia mencatat, penderitaan itu membuat orang membutuhkan penebusan. Penderitaan membuat orang membutuhkan Injil. Penderitaan
membuat orang bergantung kepada Allah dan juga kepada sesama. Mereka saling bergantung orang-orang yang senasib. Penderitaan membuat kita punya pengharapan. Tidak lagi menumpukan pengharapan pada hal-hal material, tetapi pada hal-hal yang esensial dalam Kristus yang dijanjikan buat kita. Penderitaan membuat orang tidak melebih-lebihkan kemandiriannya, tapi kemudian orang lalu rendah hati. Penderitaan membutuhkan kerjasama, kooperasi, bukan kompetisi. Penderitaan membuat orang semakin sabar dan tegar. Bahkan Ed Cole, seorang hamba Tuhan luar biasa, dia berkata, tetap tegar di masa sukar. Penderitaan membuat kita bisa mengenal mana ketakutan yang wajar dan mana kekhawatiran yang berlebihan. Penderitaan membuat orang bebas karena tidak punya banyak hal dan dia tidak takut kehilangan banyak hal. Karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. Semakin kita menyadari kelemahan kita di tengah-tengah pencobaan, semakin kita mencari wajah Allah. 2 Korintus 12 ayat 10. Semakin kita menyadari keterbatasan kita, kita bergantung kepada Allah. Dan semakin kita bergantung kepada Allah, Dia akan semakin kuat mendekap kita. Dan kitab Yohanes berkata, bukan kita yang pegang tangan Tuhan, tetapi Tuhan yang memegang tangan kita. Karena itu saudara-saudara, dalam situasi yang krisis ini, jangan membiarkan situasi mengendalikan kita. Tapi mari kita kendalikan situasi di sekitar kita. Jangan biarkan COVID-19 menguasai dan mengendalikan kita. Tapi biarlah kita sebagai orang-orang percaya, kita mengendalikannya. Sehingga ada seseorang berkata, kita tidak bernyanyi karena kita bahagia. Tapi justru karena kita bahagia, karena itu kita bernyanyi. Mari kita ciptakan lingkungan kita. Kita ciptakan kamar tidur kita. Kita ciptakan ruang tamu kita. Kita ciptakan dapur kita. Kita ciptakan halaman-halaman rumah kita sebagai tempat di mana kita bersukacita dan melihat penderitaan sebagai sebuah proses pemurnian, karena hasilnya ada sebuah mahkota yang menanti kita. Orang berlomba-lomba, orang tekun untuk berlomba, orang tekun untuk bertanding melalui proses ketekunan yang hebat. Karena dia tahu, di balik perjuangan itu, di balik perlombaan itu, ada piala, ada mahkota yang disediakan. Karena itu saudara-saudara, sekali-sekali bolehlah. John Maxwell, seorang hamba Tuhan yang sangat dipakai Tuhan luar biasa, berkata, sekali-sekali dalam situasi semacam ini, masuklah ke kamar mandi dan bernyanyilah di kamar mandi. Sebab katanya, waktu kita bernyanyi di kamar mandi, suara kita tidak seperti orang bernyanyi di studio. Kadang-kadang kita melupakan beberapa syair dari lagu itu, tapi paling tidak kita telah ciptakan sesuatu untuk diri kita. Dan mungkin ada orang yang terbangun di kamar karena mendengar kita bernyanyi di kamar mandi. Dan ketika kita bernyanyi di kamar mandi, ketika kita bersiul dalam keadaan burung-burung tidak bisa bersiul untuk kita, disitulah kita temukan kemenangan yang hebat. Karena sekali lagi, penderitaan tidak akan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Justru penderitaan itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan.
Saya ingin menyampaikan beberapa ciri orang-orang yang bersuka cita, ciri-ciri orang-orang yang suka mewarnai dunia ini. Mari kita warnai hidup kita, keluarga kita warnai semua tempat di mana kita hidup dalam masa transisi, masa krisis ini. Yang pertama, kita setiap hari mesti sukacita dan optimis. Kita peratapan berkata, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Rahmat Tuhan baru setiap pagi. Dia bukan sesuatu yang di-recycle, bukan sesuatu yang diambil dari kulkas untuk dipanaskan kembali, tapi baru setiap pagi. Dan rahmat Tuhan jauh lebih hebat dari penderitaan apapun. Rahmat Tuhan jauh lebih hebat dari krisis apapun. Yang kedua, saudara-saudara, ketika kita bersuka cita, maka kita bagaikan magnet yang dapat menarik orang lain. Tadinya lingkungan kita, tadinya teman-teman kita, tadinya orang-orang kita yang tinggal jauh. Ketika kita menyapa mereka melalui teknologi-teknologi yang tersedia, mereka pun akan bangkit dari ketakutan dan keterpurukan. Orang yang bersuka cita selalu berusaha, sekalipun ada orang lain yang ragu-ragu. Orang yang bersuka cita tidak menunggu keadaan membaik. Alkitab berkata, baik atau tidak baik, Injil harus tetap diberitakan. Orang-orang yang bersuka cita selalu menepuk pundak orang lain. Tapi karena kita nggak bisa saling bersentuhan, maka kita say hello kepada mereka. Kita beri pengharapan buat mereka, bahwa di balik semuanya, ada maksud Tuhan di balik semuanya. Rasul Paulus berkata kepada orang di Roma, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi. Karena itu saudara-saudara, mari kita temukan potensi-potensi pada diri kita. Kita kemudian menjadi orang-orang yang menyembah, kita menjadi orang-orang yang memuji Tuhan, kita menjadi orang-orang yang bergairah untuk memberi hidup kepada orang lain. Dan itu akan terus. Jadilah pembuat sejarah, make history. Jangan hanya membaca sejarah orang lain, tapi biarlah suatu ketika orang akan membaca sejarah kita. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memenangkan beberapa suku-suku terpencil di Papua, dia berkata, Kisah Para Rasul itu ada 28 pasal, tapi dia ingin menciptakan pasal 29, walaupun tidak terdaftar dalam kanon Alkitab, tapi dia mencatat ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, dan dia menyebutnya, aku telah membuat Kisah Para Rasul pasal 29. Hari ini dalam keadaan ini, mari kita ciptakan kisah para rasul di tengah-tengah COVID-19. Saudara-saudara, apa yang harus kita kerjakan? Kita saling membutuhkan. Anda tidak bisa hidup sendiri. Ada common enemy, ada musuh bersama. Kita saling membutuhkan, kita saling mendoakan, kita saling membagi, kita saling menyatakan damai sejahtera. Hanya dengan begitu, sukacita kita semakin melimpah. Karena itu saudara-saudara, saya mendorong kita dalam minggu-minggu pasca ini, saya mendorong kita dalam situasi-situasi yang tidak pasti ini, kita percaya Allah itu pasti. Allah itu ya dan amin. Ada maksud Tuhan di balik semuanya. Dan kita bersyukur, bersukacita. Kita keluar jadi pemenang. Seorang pelaut yang terkenal, dia tidak disebut hebat karena berlayar di lautan teduh seperti di sebuah kolam renang. Tapi seorang pelaut yang terkenal dan wahid, justru dia disebut wahid karena dia mengalahkan badai besar. Dia sanggup mengendalikan perahunya untuk sampai ke pelabuhan yang tenang. Saudara-saudara, bapak-bapak,
Jangan putus asa. Anda imam dalam rumah tangga. Bapak bangkitlah. Jadi pria-pria yang berdiri di antara Tuhan dan keluarga. Anda berseru kepada Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan akan mendengar. Para ibu-ibu, jangan bersungut-sungut. Jangan putus asa. Jangan menyalahkan siapapun. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Seperti ketika engkau sedang melahirkan, begitu sakit melahirkan. Tapi ketika bayimu keluar dengan selamat dan engkau selamat. Dan engkau akan mengalami sukacita yang hebat. Dan marilah kita nikmati semuanya bersama Kristus. Kristus sudah mengalahkan semuanya, dia menang, dan marilah kita menang. Tandanya selalu bersukacita. Telepon anggota jemaat kita, telepon saudara-saudara kita, kirim firman Tuhan, kirim WA, sapa mereka, dan selalu punya pengharapan. Disitulah kualitas iman kita teruji di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan memberkati, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati bangsa kita, Tuhan memberkati dunia. Hanya Tuhan yang dimuliakan. Haleluya. Amin.